Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali saat ini di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang kadang sulit untuk dipahami atau dimengerti, yaitu kekerasan dan kerajaan Allah. Apa maksudnya saudara? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyingkapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami belajar memahami Engkau. Dan kata-kata yang keluar dari lidah bibir-Mu yang adalah firman-Mu ya Tuhan, menginspirasikan kami untuk kami mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya undang terlebih dahulu untuk kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Mari kita buka sama-sama dan kita baca. Perhatikan ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Karena tentang Dia ada tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah passage di sini di mana kita harus memahami. Ya, karena tema bahasan kita hari ini adalah kekerasan dan kerajaan Allah. Apa hubungannya, saudara? Seolah-olah dua hal ini adalah dua hal yang tidak ada hubungannya. Ya, kekerajaan Allah di dalam konsepsi kita tidak ada hubungannya dengan kekerasan. Tapi tidak tahukah saudara bahwa di dalam perkembangan sejarah event-event di dalam kitab suci tidak pernah lepas. Seluruh kejadian-kejadian di dalam kitab suci kita tidak pernah lepas dari event politik, ya, tidak pernah lepas dari semua event-event hukum, sosial, kemasyarakatan, dan hal-hal itulah yang membentuk Sitz im Leben atau latar belakang, saudara, di mana kita ingin memahami. Kalau kita ingin memahami the true meaning of the word, arti sesungguhnya, makna sesungguhnya dari kitab suci, maka kita harus melibatkan, ya, penyelidikan di dalam hal-hal tersebut, memahami latar belakang politik, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum, dan kesejarahan yang sangat-sangat penting untuk kita memahami firman Tuhan. Nah, saudara, kita tahu apa yang terjadi pada zaman Yesus. Zaman di mana Yesus hidup adalah zaman yang bisa dikatakan sulit, saudara. Ya, kenapa? Karena orang Israel sedang ada di dalam masa penjajahan bangsa Romawi, dan terjadi banyak sekali pergesekan-pergesekan atau friksi-friksi, baik di kalangan internal di dalam bangsa Yahudi sendiri, di dalam keagamaan Yudaisme sendiri, maupun friksi-friksi eksternal yang melibatkan dari penjajah Romawi, saudara. Dan banyak dinamika, banyak faktor yang terjadi di dalamnya. Di dalam satu peristiwa, ketika Yohanes Pembaptis yang notabene secara manusia adalah sepupu dari Tuhan Yesus, dia ditangkap dan dipenjara. Dan pada waktu ia dipenjara, ia sedang mendengarkan, ya, tentang apa yang Yesus lakukan di luar sana. Pengajaran-pengajaran Yesus, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus sedang lakukan, saudara. Dan pada saat itu, Yohanes merenung, ya, dan menyuruh salah satu muridnya untuk datang kepada Yesus dan menanyakan, apakah engkau yang kami tunggu? Apakah memang engkau Mesias yang sedang kami nantikan selama ini? Apakah engkau orangnya? Mengapa, saudara? Yohanes Pembaptis menjadi kecewa, ya,
Karena apa? Karena persepsi mengenai Yesus yang ada dalam benaknya seolah-olah tidak tergenapi dengan apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, itu sangat bertentangan sekali dengan pengharapan mesianik orang-orang Yahudi yang ingin mengusir tentara Romawi, kekaisaran Romawi dari tanah Yudea, bahkan kalau mungkin dengan jalan kekerasan sekalipun, saudara. Inilah yang ada dalam konsepsi mereka, dan apa yang Yesus ajarkan mengenai mengasihi musuh, mengasihi orang-orang Romawi, semuanya itu doesn't make sense at all untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa kadangkala seolah-olah memang tidak ada hubungannya antara hal-hal yang rohania dengan kekerasan, saudara, yang sifatnya adalah lahiriah. Tetapi mau tidak mau kita harus memperhatikan satu hal, bahwa kedua hal ini adalah dua hal yang saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah agama itu melahirkan, dalam tanda kutip, seolah-olah ya, atau melegalkan yang namanya kekerasan atas nama agama tersebut. Seolah-olah antara kekerasan dan hal-hal yang agamawi itu seperti koin, dua sisi dari koin, saudara, yang seolah-olah berjalan bersama-sama. Nah, ini bisa kita pelajari, bisa kita ketahui kalau kita melihat perjalanan, sejarah perjalanan dan perkembangan agama apapun di dunia ini. Selalu seperti itu. Terlibat politik di dalamnya, ada kekuasaan ekonomi di dalamnya, ya. Ada kekuasaan militer di dalamnya, dan segala macam intrik-intrik duniawi inilah yang membuat seolah-olah antara hal-hal yang sifatnya kekerasan dengan hal-hal yang sifatnya agamawiya, saudara, yang rohania itu blended atau minimal berjalan bersama-sama. Mengapa bisa seperti itu? Dalam konteks yang demikianlah, maka setiap kata-kata atau ucapan Yesus itu doesn't make sense at all untuk konteks pada zaman itu. Karena bagi mereka saat itu, saudara, mereka akan melegalkan segala cara dengan cara apapun juga, jika perlu kekerasan, bahkan pertumpahan darah, bahkan asalkan tujuan nasionalistik mereka tercapai, yaitu mengusir semua penjajah keluar dari Eretz Israel, dari tanah Israel yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, ketika Yohanes mulai kecewa kepada Yesus, maka apa yang terjadi kemudian? Saudara, Yesus berkata ya kepada orang-orang, kepada murid-murid yang diutus oleh Yohanes untuk bertanya kepadanya, pergi kepada Yohanes, ceritakan kepadanya, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, dan segala macam hal yang lain. Di ayat yang kelima, ya, dan ayat yang keenam, Yesus jelas berbicara tentang sebuah statement, saudara. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hati-hati. Mungkin kita sudah melayani Tuhan 10, 20, 30 tahun. Tapi mungkin ada satu hal tertentu dalam hidup kita yang kita alami. Satu fase tertentu dalam hidup kita yang sedang kita jalani. Yang bisa saja membuat kita kecewa. Bahkan kita mungkin telah menolak Kristus, saudara. Apapun itu. Kesulitan dalam hal apapun itu, saudara. Perhatikan ini. Lamanya kita menjadi anak Tuhan, itu bukanlah sebuah jaminan bahwa kita akan setia sampai selama-lamanya, setia sampai mati. Tidak ada jaminan, saudara. Ya, mari kita perhatikan. Lalu apa maksud dari statement ayat yang kita baca tadi? Ya. Ayat yang 11 dikatakan, aku berkata sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Iya, mengapa? Dikatakan bahkan Yohanes Pembaptis ini dianggap lebih besar daripada Moshe Rabbeinu. Ya, Musa, guru kami. Ya, rabi kami. Padahal bagi orang-orang Israel, Musa itu adalah dihormati dengan sangat luar biasa sampai detik ini, saudara. Kenapa? Karena Musa dianggap sebagai seorang nabi dan seorang guru, seorang rabi yang menurunkan Torah bagi mereka. Tapi mengapa Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua nabi yang telah datang kepadamu? Mengapa, saudara?
Bedanya cuma satu. Seluruh nabi-nabi dalam perjanjian lama itu melihat Yesus, melihat Mesias itu dari jarak jauh. Mereka melihat dan menubuatkan sesuatu yang terjadi ke depan. Tetapi Yohanes Pembaptis lahir bertepatan atau bersamaan masa dan eranya bersama dengan Mesias anak Allah itu. Dan mata Yohanes Pembaptis sendiri menyaksikan dan melihat Yesus. Kegenapan janji yang telah dinubuatkan ratusan tahun, saudara. Kegenapan janji bahkan yang telah dinubuatkan bukan hanya ratusan, ribuan tahun terjadi pada zaman itu. Dan mata Yohanes Pembaptis melihat Sang Mesias anak Allah yang hidup, yang dia baptis di sungai Yordan itu ada saat itu. Oleh karena itu, kenapa dia disebut sebagai orang yang lebih besar daripada semuanya? Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis ayat 12 hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Apa maksudnya, saudara? Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, katanya, saudara, pada zaman itu, bahkan pada zaman sebelum itu, banyak orang ingin menyerong kerajaan sorga. Banyak orang ingin mengambil konsep kerajaan Allah, kerajaan sorga, the kingdom of heaven, dan membuat itu sebagai kingdom of politics, membuat itu sebagai kerajaan mereka pribadi, membuat itu sebagai kerajaan politik mereka, untuk memenuhi ambisi-ambisi duniawi mereka, untuk memenuhi ambisi-ambisi politikal mereka, saudara. Mereka menggunakan konsep kerajaan Allah yang mesianik itu untuk melayani agenda-agenda pribadi mereka. Itulah maksudnya Yesus katakan bahwa banyak orang menyerong dan berusaha menguasai kerajaan sorga itu. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan? Berapa banyak orang yang mengatasnamakan kerajaan sorga? Berapa banyak orang yang mengatasnamakan kerajaan Allah, the kingdom of God, kingdom of heaven, atau apapun juga. Tetapi sebetulnya memakai konsepsi itu untuk melayani agenda-agenda pribadinya. Sesuatu yang kita pakai sebagai kamuflase rohani, saudara, itu bisa membutakan mata banyak orang. Itu bisa membuat orang seolah-olah mengikuti Kristus dan maksud dan tujuannya dan visinya, tetapi padahal sebenarnya mereka mengikuti maksud, tujuan, dan visi manusia. Saudara, itu sulit untuk dibedakan kadang, karena setiap jargon-jargon rohani yang memakai bahasa-bahasa kamuflase secara rohani itu bisa membutakan mata banyak orang. Oleh karena itu hari ini Anda perlu Roh Kudus untuk mencelikkan kepadamu. Anda perlu firman Allah. Itulah mengapa Anda perlu terus belajar dan mendalami firman Allah. Anda terus perlu untuk menyelam di dalam firman Allah. Supaya mata rohanimu, hati nuranimu dicelikkan, dibersihkan dari waktu ke waktu. Supaya engkau bisa membedakan mana yang adalah benar-benar murni kehendak Allah dan mana yang sebenarnya murni agenda dan kehendak manusia. Dalam segala hal, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tipis, sulit untuk dibedakan, tapi hasilnya akan sangat-sangat jauh berbeda. Dan inilah yang Yesus maksudkan sebagai orang-orang yang ingin mencoba menguasainya, menggagahinya, menyerong konsepsi kerajaan Allah itu. Dan itu terbukti, saudara. Sebelum Yesus, telah banyak orang yang menyatakan diri mereka sebagai Mesias yang diutus oleh Allah sendiri. Dalam sebuah buku, seorang profesor dari Hebrew University yang ada di Yerusalem, di Israel, yang bernama Profesor Israel Noll, dalam bukunya, saudara, Messiah Before Jesus. Saudara, dalam buku itu diceritakan bagaimana konsep mesianik, pengharapan mesianik, dan konsep the kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan sorga, itu sudah sering digunakan oleh orang-orang tertentu yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Tapi akhirnya mereka harus mati di tangan penjajah. Mereka harus mati di tangan opresor mereka. Dan di dalam konsepsi itu,
dalam konsep itu bukan hanya konsepsi kosong, saudara. Mengapa mereka bisa drive banyak orang untuk mengikut mereka? Mengapa orang-orang menyatakan diri sebagai Mesias ini bisa menarik banyak pengikut untuk mendukung kegerakan mereka? Mengapa? Karena konsepsi itu bukan hanya menyentuh sisi kognitif mereka, tapi konsep itu bahkan menyentuh ke sisi afektif mereka, ke sisi hati. Karena sifatnya itu sudah mystical, melibatkan konsep-konsep yang sangat mistik di dalam Yudaisme. Dan itu menarik hati banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kekristenan pun sama hari-hari ini. Hati-hati dengan konsep-konsep religius, konsep-konsep Kristiani yang kelihatannya very, very mystical. Sesuatu yang sifatnya seolah-olah sangat-sangat rohani, sesuatu yang sifatnya sangat-sangat mistik, saudara. Ya, kalau saya boleh pakai kata ini, sesuatu yang sifatnya kelihatannya dan rasanya begitu rohaniah, tapi sebetulnya di balik itu adalah murni agenda-agenda pribadi manusia. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kecemaran di sana dan di sini. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti sebagai domba saja. Kita tidak boleh hanya berhenti status kita sebagai domba yang hanya dikasih makan, yang hanya dilayani, dikasih makan, tapi kita harus naik status untuk belajar firman lebih dalam lagi, supaya kita memahami semuanya, supaya kita menjadi dewasa, supaya pikiran kita berkembang, dan kita tidak hanya dijadikan bahan opresan saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita belajar dari statement Yesus ini. Dia berkata, tampil Yohanes, dan Yohanes adalah Elia. Kalau kalian percaya sih, bahwa dia adalah Elia. Dan memang Yohanes adalah kegenapan dari Elia, titisan Elia, yang bernubuat dan yang melayani dengan passion yang begitu rupa untuk kerajaan Allah. Dan dia membawa sebuah message, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Anak Mesias, anak Allah, Mesias itu segera datang, kata Yohanes, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari hal semacam ini? Di dunia kita, di zaman pasca modern ini, saudara, banyak orang yang mengaku sebagai Mesias, tapi sebetulnya mereka adalah Mesias palsu. Yesus sudah ngomong, sudah pesan sama kita, di hari-hari terakhir akhir zaman, banyak orang akan mengaku dirinya sebagai Mesias. Somehow, mereka akan punya banyak pembenaran, mereka akan punya banyak justifikasi firman Tuhan, dan somehow mereka akan dipercaya oleh banyak orang pengikut mereka. Padahal jelas-jelas apa yang mereka katakan melanggar firman. Banyak orang akan mengaku diri sebagai Mesias titisan Yesus, tapi mereka adalah Mesias palsu. Banyak orang akan bernubuat yang palsu. Banyak orang akan menyatakan hari kedatangan Tuhan, tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian. Ternyata tidak ada, revisi lagi. Seolah-olah itu baru ya. Tidak. Itu adalah lagu lama yang cuma dikemas. Kelihatannya baru, saudara. Mengapa? Karena sudah sejak zaman dahulu ada banyak pihak-pihak yang telah melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya gagal, fail, revisi. Dan akhirnya pun mereka mati seperti manusia biasa. Saudara, di mana-mana, di Indonesia, banyak pula yang mengaku dirinya sebagai Mesias titisan Yesus. Di luar negeri, banyak juga di mana-mana, saudara. Mengapa? Karena manusia itu begitu sangat-sangat akan terpesona, sangat-sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah. Tapi salah. Mereka mengangkat diri, mengangkat pesan-pesan mereka di atas kebenaran firman Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Mereka menyesatkan banyak orang. Dan Alkitab sudah ngomong sih, memang akan tampil banyak penyesat. Kalau penyesatnya ada, berarti orang yang disesatkan pun juga ada. Tapi hati-hati, jangan kita terlibat di dalamnya.
terjadi di sana sini, saudara. Oleh karena itu, mari kita hari ini, kalau kita mau menjadi seorang Kristen, kita harus jadi seorang Kristen. Kalau saya boleh pakai kata ini, jadi seorang Kristen yang waras. Kalau kita mau beragama, jadilah orang yang beragama yang waras. Yang punya sense, yang punya hati nurani, tapi juga punya akal sehat. Dua-duanya harus jalan. Supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang dewasa. Mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya puas dikasih makan. Pokoknya apa kata pendetaku. Pokoknya apa kata bapak ini. Pokoknya apa kata ibu ini. Aku fans bapak ini. Aku fans ibu ini. Aku fans pendeta ini. Aku fans pendeta itu. Pokoknya apa kata mereka, kita makan mentah-mentah dan kita anggap itu sebagai firman Allah. Padahal firman Allah lebih tinggi daripada segala sesuatu, bukan? Tapi seringkali kita anggap kata-kata orang-orang yang kita anggap lebih rohani dari kita itu sudah di atas firman Allah loh, saudara. Kita memang harus menghormati. Saya tidak pernah mengajarkan tidak menghormati senior-senior kita. Kita menghormati. We honor them. Tapi kita harus tahu satu hal, bahwa firman Allah itu harus di atas segala-galanya. Hari ini mari kita betul-betul menanamkan diri kita di dalam kebenaran firman. Mari hari ini kita betul-betul mencari firman dan mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Seharusnya lebih dalam kita mengenal firman Allah. Lebih dalam kita mengenal pribadi Allah. Maka sebetulnya sisi-sisi kekerasan di dalam hati dan hidup kita semakin lama semakin terkikis habis. Saudara, jangan heran, saudara akan temui orang yang seolah-olah rohani, memakai jargon-jargon rohani. Tapi tambah lama tambah jadi semakin keras. Tambah lama tambah jadi semakin keras kepada orang lain. Semakin kasar mungkin, saudara. Sebetulnya mereka tidak rohani kok. Itu hanya topeng kamuflase saja. Yang saya pelajari adalah ketika kita menjadi semakin rohani, ketika kita semakin mengenal firman Allah, maka itu akan mengubahkan kita dari dalam. Dan itu akan terpancar keluar di dalam ekspresi murni kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu hari ini, mari kita datang kepada Allah. Dekati firman Allah dengan hatimu, bukan hanya dengan akalmu. Dekati Dia. Datang kepada Dia, dan biarlah kita semakin diubahkan menjadi seperti Dia, anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, ubahkan kami. Kalau kami orang yang keras, kalau kami adalah orang yang merasa diri tahu semua firman Allah, tahu semua kebenaran, Tuhan, ubahkan kami supaya semuanya betul-betul berubah. Ya Tuhan, karakter kami semuanya diselaraskan dengan apa yang kami tahu. Kami tidak tambah menggunakan hal-hal yang rohani sebagai jargon-jargon, sebagai kamuflase, sebagai justifikasi atau sebagai apapun juga. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup berpadanan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Hidup berpadanan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ubahkan kami supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saya percaya Anda diberkati dan saya percaya Anda dibangun oleh kebenaran firman ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara Pak, thank you. God bless you.